Roni yang saya hormati, tadi saya dan para saksi diperiksa sekitar pukul 14 WIB ya Pak Dipin ya, dan 1,5 jam saja sudah selesai karena tim yang berjumlah banyak ini dipimpin oleh Pak Lecu, Pak Romi, kemudian Pak Rihan, kemudian Bung Rahmat, Pak Abdul Hadi, dan ada 2 profesor juga, tambah dengan saudara Surya Saragih dari Semarang. Dan tadi Bang Egy Sujana juga datang memberi sampel, Ida Lineti juga tadi datang, dan beliau mendahului kita karena ada urusan. Saudara-saudara sekalian, saya hanya meminta satu hal, agar kasus ini diproses dengan cepat, dan hari ini sudah terbukti berkat kejelian dan kemampuan yang andal dari para tim yang dipimpin Pak Lejo dan Pak Romi, Pak Rihan ini, maka saya yakin dan percaya kalau hari ini bisa cepat, maka pemeriksaan terhadap kita juga akan cepat, penetapan seperti apa ke depan juga akan cepat. Saya tidak bisa berkomentar panjang lebar, karena yang mengerti dan yang diserahkan untuk fakta hukum ini seperti apa ke depan adalah tim. Saya tidak akan terlalu banyak berbicara di persoalan ini, biarkan tim yang akan merumuskan dan menyampaikan kepada kalian semua apa dan seperti apa. Saksi diperiksa tadi 2 orang, dan plus saya ditambah keterangan istri saya. Dan keterangan-keterangan tersebut sudah diperlihatkan lewat CCTV dan seperti apa kejadiannya dan bagaimana ke depan kasus ini. Saya persilakan kepada Bung Lecumanan SHMH, kandidat dokter, untuk menjelaskan. Silakan. Oke, terhadap perkara yang dilaporkan oleh Bang Rasman Arief Nasution terhadap terlapor inisial NF. Oke, hari ini harusnya kemarin, cuman kemarin unit Resmob itu lepas weekend. Jadi dipindahkan hari ini karena Bang Rasman yang meminta juga diganti hari Selasa. Jadi tadi pagi-pagi saya jam 9.30 sudah sampai di Polres. Oke, saya sudah mengecek berkas perkara yang telah dilaporkan oleh Bang Rasman. Disposisinya adalah ke Resmob, unit Resmob lantai 3. Oke, dengan kanitnya namanya AKP Jakaria. Nah, tadi ketika Bang Rasman sudah datang, akhirnya langsung kita dilakukan pemeriksaan ekstafet dari Bang Rasman, kemudian ada Ibu Ade, kemudian ada 2 saksi lainnya. Oke, jadi hari ini kita sudah selesai pemeriksaan kurang lebih 1,5 jam. Start dari jam 2 sampai kurang lebih 1,5 jam ya, 3.30 sudah selesai. Jadi saya pastikan minggu ini akan dilakukan panggilan klarifikasi terhadap yang namanya NM. Oke, jadi kepada NM kita sudah menepati janji kita, proses hukum harus tetap berjalan ya. Terhadap Bang Rasman ini bukan lagi namanya ya tindak pidana ringan, ini jelas-jelas sampai sobek, sampai ada darah, itu sudah jelaskan berat itu. Ya, jadi saya pastikan NM kamu akan dipanggil minggu ini. Oke, dari Polres Jakarta Selatan. Nah, datang ya, jangan coba-coba nggak datang. Kalau menunda ya artinya ada risikonya ya. Oke, jadi itu dari saya ya, jangan terlalu jauh dulu kita berasumsi ya. Dan saya minta kepada siapapun jangan coba-coba intervensi perkara ini, karena perkara ini sudah diketahui oleh publik ya, jelas-jelas yang mukul siapa, kemudian dia juga sudah mengaku ya di sosial media, berarti buktinya jelas. Jadi CCTV juga sudah dilihat oleh penyidik. Oke, sudah dilihat oleh penyidik dan jelas itu, mukulnya itu jelas gitu. Nah, jadi kepada teman-teman wartawan saya minta untuk dikawal. Perkara ini kawal sampai nanti penetapan tersangka. Oke, nah itu dari saya cukup ya, nggak usah terlalu jauh dulu. Oke, Bang Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Baik, rekan-rekan semua ya. Ini kita di sini melihat ya, bersama-sama melihat nih, apa yang sudah disampaikan tadi Bang Rasman dan Bang Lecumanan. Artinya semua sudah kita penuhi berikut dengan alat bukti, saksi, dan semua petunjuk-petunjuk yang akan disampaikan oleh penyidik.
Yang kita lihat adalah bagaimana reaksi cepat daripada pihak kepolisian ya. Kalau ini memang tidak cepat, maka pihak wartawan dan media sosial, bahkan semua netizen rakyat Indonesia juga bisa mengawal ya, kita juga tetap membentuk tim ya, Bang Resman. Apabila ini berhenti, saya berharap pihak kepolisian cepat bergerak ya, cepat diproses secara hukum yang berlaku. Bahkan contoh-contoh ya yang kita lihat di media sosial pun sudah banyak ya, tindakan-tindakan yang sifatnya adalah pengancaman, bahkan juga ada penganiayaan, pemukulan. Ini diproses kok ya. Jadi nggak ada lagi ruang nih buat orang yang kebal hukum. Bahkan juga orang yang ya ibaratnya ada abuse of power. Tidak ada di sini. Kita bisa melihat di sini murni proses ini berjalan sesuai dengan protap ya, secara kredibel dan bisa dipercaya tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bung Lihat. Baik, perkenalkan saya Rihat Tabarat SMA selaku tim kuasa hukum daripada Dr. Ran untuk menambahi daripada keterangan yang telah diberikan oleh Dr. Ran dan juga tim kita Lecumana dan juga saudara Tommy. Saya ini setelah tadi mengikuti pemeriksaan daripada Dr. Ran dan juga oleh saksi ada 2 orang, Pak Rizky dan Umi. Saya dengan melihat yang jelas, artinya sesuai dengan laporan yang dibuat LP oleh klien kami saudara Dr. Ran, di mana yang pasal 351 itu sudah sangat jelas dan terang. Hal itu sudah memenuhi unsur yang sempurna. Kenapa saya mengatakan unsur yang sempurna? Karena sudah jelas peristiwanya ada di kantor polisi dan di depan petugas. Hasil tindak pidananya melakukan pemukulan dengan jelas membuat sobek pelipis daripada Dr. Ran dan mengucurkan darah. Itu jelas ya. Itu jadi itu jelas unsurnya. Dan selanjutnya udah langsung dipisum. Peristiwa tersebut udah langsung dipisum, ya kan? Dan dikuatkan oleh 2 saksi-saksi. Dan selanjutnya, kenapa saya bilang tadi sempurna? Karena hal ini sesuai dengan yang sudah beredar di media dan juga saya terima tadi dari klien saya, Dr. Ran, bahwa ini sudah mendapat pengakuan dari kita berjalan sendiri. Ini bila perlu ini langsung kita dengarkan ya. Jadi supaya itu kenapa saya bilang unsur laporan ini Sempurna. 351 ini sempurna supaya kita dengar sama-sama ya. Ini perlu ini didengarkan sama wartawan ini. Nih. Ini sedangnya ya ini. Nih, susut ini. Kemai. Mengangkat dikit. Oke, ulangi lagi. Nih. Benar, Nonjok Rasman benar. Ya. Benar. Kenapa emang? Emang pantas itu ditonjok. Jangan kan ditonjok. Ya diinjek mukanya juga pantas yang namanya Rasman itu. Jadi biasanya penyidik tidak terlalu mengejar pengakuan daripada terlapor karena biasanya pada tidak mengakui. Tapi ini tanpa dikejar pun sudah diakui. Jadi inilah makanya saya bilang tadi, saya ulangi lagi, unsur pidana terhadap laporan klien kami Dr. Ran yang dimana ada 351 tersebut sudah sangat sempurna. Artinya tidak ada lagi alasan ini perkara sudah harus naik segala tersangka. Nah, dan juga saya tadi sesuai dengan keterangan yang dijelaskan oleh klien saya Dr. Ran, peristiwa tersebut uraiannya akibat dari pemukulan tersebut bahwa klien kami Dr. Ran ini sampai mengalami luka sobek dan berdarah dan mengakibatkan sampai sempoyongan, hampir terjatuh sebenarnya. Dan setelah balik di rumah sampai muntah-muntah, ya kan? Namun kenapa Dr. Ran harus juga segera melakukan laporan dan visum dan juga segera juga harus ke Polres lagi karena demi untuk menyelamatkan Loli, anak daripada NF Nikta Nurjani yang diduga keras sebagai pelaku terhadap tindak tersebut. Itu yang perlu kita tegaskan di sini. Dan saya pikir wartawan, semua publik sudah sangat jelas ini, ya. Jadi inilah tadi dasar
dasar kita. Makanya perkara ini tadi seperti yang katakan kedua tim kita terlap, Dokter Lesumana harus segera ini ditindaklanjuti dan segera diproses, dan kalau bisa segera langsung ditahan karena kelihatannya unsurnya memenuhi untuk itu. Terima kasih. Baik. Jadi